Itu yang disebut dengan strawman fallacy itu kan? Atau apa? Sesat pikir manusia jerami. Ya kayak orang manusia jerami itu maksudnya kayak orang di sawah, kan suka ada manusia-manusia jerami apa? Orang-orangan di sawah, orang-orangan, tahu nggak orang Malaysia di sana? Sawah, suka ada orang-orangan kan? Jadi kita nembak, kita ngelempar gitu kan, kita nembak itu, kita nyangkanya itu musuh kita. Padahal ternyata siapa yang kita tembak, yang kita bantah itu pikiran yang kita bangun sendiri, yang kita nisbatkan kepada orang lain. Itu sering terjadi ya, itu sering terjadi. Dan contohnya banyak, ya nggak? Banyak terjadi, sering terjadi. Ulama fulan mengatakan begini, misalnya begini. Kayak tadi itu misalnya. Ulama mengatakan an-niqab ada wa laisa ibadah. Datanglah seorang yang tidak setuju gitu ya, dari mazhab apapun itu namanya, dia bilang, wah ini orang melanggar syariat, tidak bisa. Jadi dia membangun argumen untuk membuktikan bahwa Islam itu, syariat Islam itu berlaku sepanjang zaman. Sementara ulama tadi hanya mengatakan apa? Niqab itu adalah adat, bukan bagian dari ibadah. Dia menyampaikan pemaparan argumen bahwa syariat Islam itu berlaku sepanjang zaman untuk membantah pikiran bahwa niqab itu adalah ibadat, adalah adat, bukan ibadah. Nyambung atau enggak? Ya enggak nyambung. Orang perdebatannya bukan itu. Perdebatannya benar enggak niqab itu adat atau ibadah? Lalu dia nyerocos gitu kan. Tidak bisa, Allah itu wa ma lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Begini. Qala Rasulullah, qala ulama fulan, qala Ibnu Taimiyah, qala untuk sampai pada kesimpulan bahwa syariatul Islam sholihatun likulli zaman. Hada musallam ya akhi. Dia sendiri menerima gitu loh. Ulama tadi sendiri menerima bahwa syariat Islam itu berlaku sepanjang zaman. Walakin hada laysa mahallan niza. Ini bukan titik pertengkaran di antara kita, gitu kira-kira ya. Itu sering terjadi kan? Jauh saja kemana-mana. Saya juga sama setuju dengan Anda. Ngapain capek-capek membuktikan bahwa saya Islam berlaku sepanjang zaman? Oh, saya juga setuju kok. Yang jadi persoalan kita sekarang, itu cadar itu bagian dari adat atau ibadah. Paham nggak maksud saya? Silahkan cari contoh-contoh yang lain di media, itu banyak sekali. Media sosial itu ya sekarang sudah menjadi apa? Tempat perhimpunan apa? Pikiran-pikiran sampah gitu kira-kira kan? Kalau pengen bahasa kasar lah kira-kira gitu. Ya berlian-berliannya ada, benar tertumpuk dengan sampah-sampah itu. Baik komentar netizen itu kan. Gak karu-karuan, gak nyambung kemana-mana. Nah, kita kalau mempelajari ilmu ini, nalar kita terlatih untuk secara cermat membaca pendapat orang. Itu orang ngomongin apa? Kalau dia mengutarakan istilah, definisi yang benar itu apa? Dia benar atau tidak menggunakan istilahnya? Oh kalau begitu kita kritik saja istilahnya dulu, kan gitu kira-kira. Nanti baru kita kritik klaimnya, kan gitu kira-kira ya. Jadi tertata. Cara berpikir kita kalau mempelajari kaidah semacam ini menjadi cara berpikir yang tertata dan sistematis. Itulah seorang akademisi harusnya seperti itu ya kan. Nanti kalau pengen jadi dosen nih, nguji mahasiswa, mahasiswanya ngomong begini, kamu ngkritik begini, gak nyambung juga kan, malu ujung-ujungnya. Ya enggak? Dalam sidang disertasi atau sidang tesis gitu kan, mahasiswanya bilang begini, dosennya mengkritik begini, gak nyambung juga. Itu terjadi. Sadar atau tidak kadang gitu ya, orang kadang mengutarakan pernyataan yang kadang gak nyambung dengan apa yang diperdebatkan. Kalau kita mahasiswa salah, mungkin kita wajar ya. Tapi kalau sudah menjadi seorang akademisi di tingkat kampus gitu, kan malu. Mau tidak mau kan, Anda harus mempelajari kaidah begini. Gimana caranya kita membaca dengan cermat pandangan orang itu? Kalau kita ingin mengkritik, bagaimana cara kita melayangkan kritik yang benar itu? Jangan salah. Itu ada kaidahnya. Ini akan kita pelajari. Lanjut. Wal munadharah fil urfil istilah ya. Munadharah, kata munadharah dalam istilah hiyal mudafa'ah. Liyadharul haqqu ani daf'as sa'il qaulil mu'allil wa daf'il mu'allil qaulas sa'il wa fannul munadharah farun ila akhirih. Mudafa'ah mana mudafa'ah? Mudafa'ah itu artinya saling membela, saling mempertahankan. Dafa'a yudafi'u, mempertahankan. Saling apa lagi? Mengingkari. Saling mempertahankan. Karena orang berdebat itu kan begitu, mempertahankan pandangannya masing-masing. Pandangan saya benar, pandangan kamu salah, saya buktikan kebenaran pandangan saya buktikan kesalahan pandangan kamu. Dia juga sama. Membuktikan kebenaran pandangannya, membuktikan kesalahan pandangan saya. Gitu maksudnya mudafa'ah itu ya. Saling bertukar gagasan gitu ya untuk mempertahankan pandangan masing-masing. Itu namanya mudafa'ah.
Mudafa'ah, liyadharul haqqu, agar kebenaran itu menjadi tampak. Nah, dengan ibarat ini kita ingin bilang begini, karena begini ya, ini penting, ini penting. Di luar sana, orang yang tidak mempelajari ilmu ini akan membayangkan, itu debat itu kan konotasinya negatif, kan katanya kita nggak boleh berdebat dalam soal agama, ya kan? Karena berdebat itu bisa mewariskan ke apa? Ya, qaswah fil qulub, kekerasan dalam hati. Debat itu ya debat yang ditujukan untuk menunjukkan keunggulan. Saya lebih hebat dari lawan saya dan saya lebih pintar dari dia. Saya ingin menunjukkan kemahiran dan kecakapan saya. Muncullah kesombongan dalam hatinya. Semua ulama sepakat perdebatan yang semacam ini layak untuk kita hindari. Tetapi kata debat kalau disebut masalah itu problemnya ya. Orang kita di Indonesia kalau mendengar istilah debat yang terbayang di mereka itu apa? Saling menjatuhkan satu sama lain, ya kan? Saling menjatuhkan, saling beradu mulut untuk memenangkan. Karena gitu. Karena pemahaman orang tentang istilah itu kan bergantung pada penggunaan orang banyak tentang istilah itu. Ya enggak? Nah, kita perlu luruskan di sini ya. Liyadharul haqqu. Bahwa perdebatan itu dilangsungkan supaya apa tujuannya? Supaya kebenaran itu tampak, jelas di hadapan kita. Jadi debat yang dikatakan di sini, yang ingin kita pelajari kaidah-kaidahnya, bukan debat yang ditujukan untuk menunjukkan keunggulan pribadi, kecakapan pribadi dan seterusnya, mewariskan kesombongan dan seterusnya, gitu ya. Bukan untuk saling menjatuhkan, itu bukan tujuan utamanya. Meskipun kalau kita berhadapan dengan orang yang sudah menyebarkan kesesatan dan kesesatannya meluas, gitu kan, memang mau tidak mau harus kita jatuhkan, ya kan? Harus kita jatuhkan pandangannya. Tetapi tujuan utama bukan itu. Tujuannya apa? Untuk menampilkan kebenaran. Supaya ketika kebenaran itu tampil, orang akan memilih jalan kebenaran itu. Dan pemikiran-pemikiran yang sesat itu akan tersingkirkan dengan sendirinya. Mulia atau tidak tujuan itu? Justru para nabi mengajarkan itu kan. Lah para nabi dengan kaumnya mereka bisa beriman di antaranya gimana? Disamping dengan akhlak, kemuliaan, budi pekerti luhur. Nabi juga berdebat, ya enggak? Nabi juga berdebat, tapi berdebat dengan cara-cara yang arif dan bijaksana. Berdebat dengan argumen. Bahkan itu ada satu risalah disertasi ya. Seingat saya kalau nggak disertasi tesis lah. Saya lupa di negara mana. Itu ada satu risalah yang mengkaji perdebatan para nabi dengan kaumnya. Dari mulai nabi-nabi terdahulu sampai Nabi Muhammad dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, jadi hatta dalam Quran sendiri perdebatan nabi dengan kaum itu ada. Terekam dalam Quran, gitu ya. Jadi keliru kalau orang mengatakan ini kan ilmu yang pelajari debat. Enggak, debat apa yang ada maksud? Debat yang kita maksud itu debat dalam arti seperti ini. Tidak ada perselisihan dengan para ulama bahwa ilmu semacam ini alih-alih diharamkan justru dianjurkan untuk dipelajari. Paham ya? Jangan bayangkan debat yang kita maksud itu hanya beradu mulut, menjatuhkan supaya kita menang doang. Enggak. Di Indonesia itu ada buku yang kayak semacam seni berdebat. Ya maksudnya melatih kita supaya menjadi orang yang ahli. Bukan, ilmu ini bukan hanya menuntun kita untuk menjadi seorang ahli dalam berdebat, tapi yang lebih ditekankan di sini adalah dipaparkan kaidah-kaidah supaya bisa dijadikan sebagai panduan. Kalau Anda ingin berdebat, berdialog, berdiskusi dengan cara yang baik, ini kaidahnya. Tujuannya apa? Supaya menampilkan kebenaran dan membuktikan kesesatan kalau kesesatan itu ada. Paham? A'ani daf as-sa'il, yang saya maksud daf as-sa'il, sa'il. Nah, ini penting. Saya udah jelaskan sebenarnya di pengajian lain ya, tapi karena ini pemula harus kita jelaskan lagi. Silakan digeser. Geser nggak? Ada yang namanya, ini ada dua istilah penting. Kaidah sudah kita pahami ya, kaidah dasar ya. Ada yang namanya sa'il, as-sa'il, ada mu'allil. Perhatikan. Kita terjemahkan di sini apa? Saya udah terjemahkan juga di buku ilmu debat. Kalau punya buku ilmu debat, udah saya terjemahkan. Sebagian besar dari mulai mana mu'aradah, naqad, mu'aradah bil qalb, mu'aradah bil dan semuanya udah saya terjemahkan. Takhaluf dalil anil madlul dan seterusnya. Silahkan dilihat ya. Penanya ini apa? Pendakwa. Ini dua istilah kunci lagi nih. Karena nanti perdebatan atau munadharah ini berlangsung di antara dua orang ini. Yang satu berposisi sebagai penanya, jangan salah, disebut istilah ini karena masing-masing punya tugas yang berbeda.
Jangan sampai, dan itu masalah sekarang. Nggak jelas siapa yang menjadi penanya, siapa yang menjadi pendakwa. Karena pendakwa sendiri menjadi penanya. Dia mengambil alih tugas seorang penanya. Penanya juga sama, dia mengambil alih tugas seorang pendakwa sebelum pendakwa menyampaikan dakwanya. Itu salah. Hadza khata'. Manhajian hadza khata'. Jadi ada yang namanya sa'il, ada namanya mu'allil. Penanya dan pendakwa. Pendakwa ini siapa? Orang yang menyampaikan klaim. Klaim itu artinya apa? Pernyataan. Paham nggak pernyataan? Saya misalnya mengklaim Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya apa dalam ilmu adabul bahasa, namanya apa? Ingat istilah ini. Ini namanya dakwah. Dakwah. Ingat istilah ini ya. Ada namanya dakwah. Orang yang menyampaikan dakwah itu terjemahannya apa? Klaim. Orang yang mengutarakan pernyataan dan dia mengamini kebenarannya, dia disebut sebagai apa nih? Mu'allil. Nama lainnya apa? Terambil dari kata dakwah. Muddai. Ingat ini istilahnya. Kalau nanti saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Arab, jangan sampai tertukar ya. Sa'il itu artinya penanya, muddai artinya pendakwa atau mu'allil. Perhatikan. Penyebutan istilah ini saja sebetulnya nggak sembarangan ya. Coba lihat. Apa artinya mu'allil? Terambil dari kata apa itu mu'allil? Terambil dari kata illah. Apa artinya illah? Sebab atau alasan. Itu menunjukkan seolah-olah berpesan kepada kita. Kalau Anda mengutarakan sebuah klaim apapun itu, harus ada alasannya. Harus ada alasan. Jangan asal ngomong doang. Jadi manusia itu jangan jadi omdo gitu. Omdo itu artinya apa? Jangan ngomong doang. Harus ada alasan. Jadi hatta dari penamaan mu'allil saja sudah memberikan pesan kepada kita. Kalau Anda menyampaikan sebuah dakwah dan Anda ingin memperdebatkan dakwah itu artinya klaim ya. Anda ingin memperdebatkan klaim itu dan Anda ingin bisa mempertahankannya, ingat, Anda harus punya illah. Harus punya alasan yang kuat. Kalau alasannya lemah, orang akan mematahkan dengan mudah. Ketika itu Anda akan kalah gitu kira-kira. Paham ya? Nah, sa'il, penamaan apa artinya sa'il? Nih, penanya. Kenapa dia dinamai penanya? Karena tugas pertama dia adalah mempertanyakan, bertanya tentang argumen dari pendakwa kalau dia belum menyampaikan dalilnya. Oke? Jadi ada dua orang nih. Satu mengutarakan klaim. Perhatikan dengan baik. Satu mengutarakan klaim. Yang satu lagi lawan debatnya, apa harus mengutarakan klaim juga? Belum. Nanti mengutarakan klaim itu nanti. Kalau Anda merasa di balik argumennya itu ada hal yang belum dibuktikan, Anda tanya, itu argumennya apa? Itu dalilnya apa? Oke? Jadi keberatan Anda diutarakan dengan pernyataan. Baru kalau dia udah menyampaikan argumennya secara lengkap, baru Anda hantam dengan klaim yang lain lagi. Paham nggak? Klaim yang bertentangan dengan klaim dia itu. Paham ya? Ada mu'allil, ada sa'il. Ada dakwah, nanti ada lagi namanya dalil. Ingat nih. Dalil. Dalilun. Dalil apa artinya? Argumen nih, dengerin nih. Argumen. Istilah lainnya apa? Hujjah. Oke? Jadi ada argumen, ada klaim. Kalau saya menyebut argumen, paham nggak sekarang maksudnya apa? Dalil. Saya pernah ngasih permisalan. Dalil itu ibarat fondasi dalam sebuah bangunan. Dia menjadi landasannya. Bangunan itu tidak akan kokoh kalau fondasinya lemah. Begitu juga dengan pandangan seseorang. Kalau argumen atau dalilnya lemah, maka pandangannya bisa dipatahkan dengan mudah. Oke, ingat istilah ini ya. Ada penanya, ada pendakwa, ada klaim, ada dalil. Ingat istilah ini? Oke, ingat. Nah, apa kata beliau maksud mu'adzarah? Daf'us sa'il. Qaulal mu'allil. Sekarang paham siapa yang maksud dengan sa'il? Jadi bantahan dari seorang penanya terhadap apa? Perkataan yang disampaikan oleh pendakwa. Itu debat itu begitu.
Ada yang menjadi pendakwa, ada yang jadi penanya. Penanya membantah pandangan pendakwa, gitu kan? Setelah dia bertanya argumennya, dan pendakwa memaparkan argumennya, kemudian dia saling bantah-membantah. Itu namanya debat, itu begitu. Atau apa? Wadaf'ul mu'allil qaulas sa'il, atau bantahan dari siapa? Pendakwa terhadap perkataan yang disampaikan oleh penanya. Paham maksudnya? Jadi pertukaran antar itu saling bantah membantah itu begitu. Saling apa tadi? Mudafah itu apa artinya? Tadi saya artikan apa? Saling mempertahankan atau saling membela. Maksudnya begitu. Mu'alil mempertahankan pandangannya, sa'il membantahnya. Ketika sa'il nanti menyampaikan argumennya, mu'alil membantahnya dan seterusnya. Itulah yang dimaksud dengan munadzarah. Tujuannya apa? Tujuannya idharul haq wa izhaqul batil. Kalau mau ditambahkan, menampilkan kebenaran dan menyingkirkan menenggelamkan kebatilan, gitu kira-kira ya. Wa fannul munadzarah. Nah, ini ilmu munadzarah sebagai ilmu. Sebagai sebuah disiplin ilmu didefinisikan apa? Fannun. Ini definisi ilmu munadzarah. Fannun yu'rafu fihi sahihud daf'i wa fasiduhu. Wa fasiduhu. Sebuah disiplin keilmuan yang diketahui. Yang gini cara nerjemahinnya. Ilmu yang dengannya diketahui. Diketahui apa? Coba apa itu? Naibul fa'ilnya apa? Sahihud daf'i, bantahan yang benar dan bantahan yang cacat. Paham? Itu definisi sederhananya. Ilmu yang dengannya diketahui bantahan yang benar dan bantahan yang cacat. Atau bisa dikatakan, atau bisa kita artikan dengan definisi yang lebih mudah. Ilmu yang berisikan, yang bahas tentang kaidah-kaidah, yang pematuhan terhadap kaidah-kaidah itu bisa melindungi kita dari kesalahan dalam berdebat. Dan ta'rif birrasam wala bilhad? Birrasam. Dan yadhkur fawaid. Dia menjelaskan faidah, ya kan? Ilmu yang berisikan membahas tentang kaidah-kaidah universal, yang dengan kaidah-kaidah itu, kalau dipatuhi kaidah-kaidah itu, maka kita bisa terhindar dari perdebatan, kesalahan dalam berdebat. Kita terhindar dari kesalahan dalam berdebat. Sebagaimana mantik melindungi kita dari kesalahan dalam berpikir, ta'sim muratu hadzihna anil khata', ya kan? Ta'sim menjadikan kita maksum. Ya, mantik itu menjadikan kita maksum. Maksum bukan maksum dalam dzunub, bukan dalam dosa, maksum anil khata' fit tafsir. Ini juga sama, menjadikan kita maksum. Maksum itu bahasa agama ya. Maksudnya itu sebagai intermezzo aja. Maksum dalam soal berdebat. Dalam berdebat. Supaya kita nggak salah dalam berdebat. Paham? Nanti ada definisi lain. Ilmu yabhatsu fihi anil. Apa itu kalau definisinya ini tuh? Ilmun anil mabahisil kulliyah min haitsu kauniha muwajjaha au ghairu muwajjaha. Ilmu yang bahas tentang kaidah-kaidah universal dari sisi apakah dia diterima atau tidak diterima, gitu ya. Tapi saya kira ini definisi yang paling mudah lah, sudah selesai. Kalau pengen tahu definisi itu penjelasannya silahkan dibaca. Udah saya jelaskan. Di buku ilmu debat sudah saya jelaskan definisi yang tadi itu tuh ya. Yang apa? Yang disampaikan oleh siapa tuh yang orang Al-Azhar itu? Bukan Syekh Muhyiddin. Ada satu di Maktabah Iman tuh ada buku bagus. Judulnya itu Al-Musamarah fi Adabil Bahsi wal Munadzarah. Karena Syekh Mahmud Salamah atau Muhammad Salamah gitu ya, warna biru, bagus. Itu saya waktu bikin ilmu debat banyak merujuk ke kitab itu. Di antara rujukan ya, beliau mendefinisikan dengan definisi itu. Intinya, yang penting kita paham kan, ini adalah ilmu membahas tentang kaidah-kaidah dalam berdebat. Oke? I'lam annaka idza qulta syai'an. I'lam ketahuilah annaka idza qulta, apabila engkau berkata syai'an suatu pernyataan nih. Kita menyampaikan sesuatu nih. Fadha, maka ini yang kamu sampaikan itu imma ta'rif, imma definisi, au taqsim atau divisi. Divisi itu artinya pembagian, au tasdiq atau pembenaran. Bisa juga diartikan dengan proposisi, gitu ya. Au murakkab naqis atau kalimat tersusun yang tidak sempurna, au mufrad atau kalimat tunggal, au insya atau kalimat asertorik ya.
Itu kalimat insya, ada kalimat khobar, ada insya, ada kalimat informatif, ada kalimat asertorik. Asertorik itu artinya kalimat yang tidak mengandung, itulah yahtamilu sidq wal kadzib. Ya, itu ada. Wa anta fi jami' hadhihi suwar imma naqilun aula. Dan Anda dalam semua hal ini ketika Anda menyampaikan definisi, pembagian atau klaim atau apapun itu, Anda ini imma sebagai orang yang menukil seperti yang kita bahas, makanya kita bahas kaidah yang pertama, begitu ya. Aula itu artinya apa? Au muddaiyan. Muddai. Ya imma anta naqil wa imma anta muddai. Wa in kunta naqilan fasiha wa in kunta muddaiyan fad dalil. Nanti akan kita jelaskan. Wal nashra fi bayanil munadharati ala taqdir adamin naqli. Nah, kita akan jelaskan, beliau ini setelah ini menjelaskan, ini pengantar-pengantar ya. Kita akan jelaskan sekarang kaidah-kaidah berdebat. Kalau seandainya kita tidak dalam posisi menukil. Kan kalau dalam menukil tugas kita cuma apa? Memastikan penisbatan kesahihannya. Oke? Sekarang kalau kita bukan dalam konteks menukil. Nah, ini akan beliau paparkan kaidah. Wa'lam annal akhirain. Ketahuilah bahwa dua hal yang terakhir yang disebut apa itu? Apa? Yang disebut apa? Mufrad au insya. Mufrad dan insya. Mufrad dan insya. Akhirain ya'udan ila apa itu? Mufrad dan insya. Yang dimaksud itu mufrad dan insya. La yumkinu fihi mal munadharatu. Tidak mungkin terjadi perdebatan dalam keduanya. Kata yang tunggal tidak mungkin kita perdebatkan kecuali kalau dalam konteks mendefinisikan, ya kan? Ada orang misalnya mengatakan Islam. So what? Orang mengatakan bilang di hadapan kita Islam. Kata tunggal kan? Apa yang mau diperdebatkan dari kata itu? Ya enggak? La yumkin ayajri fihi al-munadharah, ya kan? Kata tunggal enggak mengandung apa-apa kecuali kalau kita memperdebatkan dalam konteks mendefinisikan. Islam menurut saya begini, definisi Anda salah, yang benar begini. Paham nggak? Atau kalimat insya'i itu apa artinya? Kalimat yang tidak mengandung unsur kejujuran dan kebohongan. La yahtamilu sidq wal kadzib. Kayak saya minta air dong. Kenapa Anda minta air? Ya boleh aja nanya begitu, tapi itu bukan berdebat. Kenapa Anda minta air? Udah jelas-jelas kita pengen air, ya kan? Tinggal dikasih aja air, selesai. Perlu Anda mengklaim bahwa Anda meminta air, itu bukan klaim, itu permintaan, ada talab, ya kan? Saya minta air diajak berdebat, enggak. Atau misalnya saya menyuruh, tolong lepas HP ini. Mengapa kita harus melepas handphone ini? Enggak. Hadza laysa mahal munadharah. Kalimat yang asertorik, yang tidak mengandung unsur kebohongan dan kejujuran, kecuali kalau saya bilang begini, handphone ini bagus loh. Itu namanya apa? Handphone ini bagus. Itu namanya apa? Itu namanya klaim atau dakwah. Harus ada dalilnya atau enggak? Harus ada dalilnya. Boleh kamu bertanya, apa bukti kalau handphone ini bagus? iPhone katanya. Pertanyaannya adalah, apakah semua iPhone itu bagus? Belum tentu. Tapi kan dia itu mahal. Apakah semua barang yang mahal itu bagus? Terus ke sana, ya kan? Kita bertanya. Sebagai contoh aja ya. Bahwa setiap klaim itu akan melahirkan pertanyaan-pertanyaan lanjutan. Nah, perdebatan kita itu terarah kalau kita bisa memerinci. Klaim-klaim kita itu dengan tepat. Ini orang bahas tentang ini. Ya udah kita debat tentang ini dulu, selesai. Kalau ini udah selesai kita beralih ke yang lain lagi dan seterusnya. Kadang ketika orang mengutarakan sebuah klaim, di balik klaimnya itu ada klaim lain yang kalau kita berhasil runtuhkan maka akan runtuh dengan sendirinya klaim ini. Kadang terjadi seperti itu. Itu penting yang pelajari ilmu itu begitu ya. Jadi kalau pengen orang ini ngomong orang begini, ya sudah, tinggal kita patahkan saja argumen. Ini landasannya ada di sini. Ya kita pengen ngerobohkan rumah dengan cara yang cepat. Hancurkan saja fondasinya, selesai sudah. Hancur semua bangunannya, kan gitu kira-kira. Gitu ya. Kita akan lihat nanti contoh-contohnya dalam pemaparan kaidah-kaidah. Jadi lafadz mufrad tuh. Sekarang kalau tadi saya bilang ini nggak akan dipahami kalau nggak mempelajari ilmu mantik. Dipelajari kan dalam ilmu mantik taksimul alfad. Al-alfad yang qasim ila kam? Ila qismain. Mufrad wa murakab. Wal mufrad ya takon min kalima ism wal adat. Isim kalimat huruf. Kalimat itu kata maksudnya.
Isim, huruf, al-ism wal ada. Sorry. Enggak. Fi'il, isim, huruf gitu. Astagfirullahaladzim. Fi'il, isim, huruf. Ada kata kerja, ada kata benda gitu ya, ada huruf. Kemudian murakkab. Terbagi dua, ada murakkab tam, ada murakkab naqis. Murakkab tam dibagi lagi dua, ada lagi apa? Khobari, insya'i. Yang murakkab naqis dibagi dua lagi. Wa taqyidi, ghairu taqyidi. Dalam hal yang lafaz mufrad tidak terjadi perdebatan, kecuali itu tadi. Kalau diutarakan dalam konteks mendefinisikan atau membagi, nanti akan kita bahas ya, dalam pembagian dan definisi. Kalimat insya'i juga begitu. Kalau murakkab naqis gimana? Murakkab naqis itu bisa dijadikan bahan perdebatan kalau dia dijadikan sebagai qaid. Qaid itu artinya ikatan dalam sebuah proposisi. Jadi dia tidak diperdebatkan dengan dirinya sendiri. Dia bisa diperdebatkan kalau dijadikan kaitan. Kaitan itu artinya apa? Ya qaid dalam sebuah qadiyah atau proposisi. Akan kita bahas contohnya nanti ya. Oke? Kita bahas. Jadi kalau kita ngomong nih, omongan kita itu kata beliau nggak akan keluar dari ima definisi atau pembagian atau apa lagi? Lihat kitabnya. Atau berupa pembenaran. Tasdik, kalau nggak paham ilmu mantik, pasti akan bertanya, tasdik itu apa? Ma huwa tasdik? Hah? At-tasdik, ma huwa tasdik? Coba saya tanya. Tasdik itu apa? Hah? Lah ya akhi. Mungkin terus selamat. Hat kita bitarif Allah. Apa? Isbatul hukmi. Aywa. Terus apa lagi lanjutannya? Idraku syai' ma hukmi alai fi ta'rif kasiro. Al-muhim. Tasdik itu artinya pembenaran. Apa yang dimaksud dengan pembenaran? Pembenaran apa artinya pembenaran? Beda antara pembenaran dengan kebenaran ya. Tidak semua yang dibenarkan itu benar kan, sudah saya bilang. Tidak semua tasdik itu shadiq. Laisa kullu tasdik shadiq. Pembenaran itu apa artinya? Pengakuan, atau penerimaan lah, penerimaan tentang adanya nisbah, tentang adanya keterkaitan antara predikat dengan subjek, antara predikat dengan subjek. Baik itu secara meyakinkan atau sebatas sangkaan. Kalau sekarang saya bilang Al-Quran adalah firman Allah, lihat, ada subjek, ada predikat. Ketika ada orang mengatakan Quran adalah firman Allah, akal saya akan terarah pada kata Quran pertama-tama, kemudian terarah pada firman Allah. Kita lihat, ada nggak keterkaitan antara ini dengan ini? Di alam luar sana. Di alam luar, nisbah khorijiyah ya. Bukan ada nisbah hukmiyah, ada nisbah khorijiyah. Itu kan belajar mantik kan? Untuk membuktikan aja bahwa ilmu ini hanya akan bisa dipelajari, dipahami kalau kita mempelajari kaidah ilmu mantik. Kalau sekarang misalnya saya menangkap adanya keterkaitan secara meyakinkan, karena saya punya dalil-dalilnya, bahwa ini memang benar-benar berlaku untuk ini di alam luar, fil waqi' gitu ya, dalam kenyataan maksudnya, di alam luar itu maksudnya dalam kenyataan. Kalau dalam kenyataannya saya membuktikan ada keterkaitan antara ini dengan ini, baik itu hanya sebatas sangkaan, zon, 90% atau kata kalau kita mesti 100% kan. Andai kata orang mengatakan 80% dia percaya Quran firman Allah, itu namanya apa dalam istilah ilmu mantiq? Itu namanya tasdik. Tasdik itu artinya pembenar. Saya membenarkan pernyataan ini. Pembenaran saya itu namanya apa? Coba, mungkin nggak saya membenarkan antara keterkaitan ini dengan ini kalau nggak ada, kalau saya nggak mengetahui keterkaitan antara ini dengan ini, mungkin atau enggak? Tidak mungkin. Karena itu apa? Tasdik atau pembenaran itu, kata para logikawan, harus didahului oleh penggambaran apa? Tasawurul maudhu, kemudian apa? Tasawurul mahmul, kemudian apa? Tasawur nisbah hukmiyah atau nisbah kalamiyah, bimana wahid. Nisbah hukmiyah atau nisbah kalamiyah, kemudian nisbah khorijiyah atau walaham.
Hada wa tasdiq indal hukama. Nisbah kharijiyah. Jadi di alam, di luar, dalam kenyataannya keterkaitan ini ada atau tidak? Kalau saya mengamini keberadaan atau adanya keterkaitan ini, itulah namanya tasdiq. Kita sederhanakan ini. Intinya tasdiq itu apa? Pembenaran terhadap suatu pernyataan itu namanya tasdiq. Pernyataan ini sendiri namanya apa? Qadiyah. Jadi qadiyah itu pernyataannya. Tasdik itu apa? Pembenaran terhadap pernyataan. Bisa jadi pembenaran ini benar, bisa jadi salah. Bedakan antara pembenaran dengan kebenaran. Apa yang saya benarkan ini bisa jadi benar, bisa jadi salah. Binadhar ila dzati. Gitu ya. La bi'atibaril iman wal mutaqaddini la. Bukan berarti tidak ada sangkutnya dengan keimanan. Terlepas apakah saya beriman atau tidak, dilihat pernyataannya ini bisa jadi benar, bisa jadi salah. Makanya definisi tasdik itu apa? Definisi qadiyah itu apa? Qaulun yahtamilus sidqa wal kadhib li dzatihi. Li dzatil qaul. La bi'atibaril mu'tabir, bi'atibar mu'taqadihi, bi'atibar kada wa kada, la bi'atibar, la bi ayyi i'tibar. Lidzatil qaul. Qaul yahtamilu sidqa wal kadhib lidzatihi. Lidzatihi. Paham? Ini yang kita perdebatkan, tasdiq. Wa imma apalagi katanya? Au murakkab naqis. Sudah kita jelaskan murakkab naqis ya. Paham murakkab naqis ya? Kalimat yang tidak sempurna. Saya mengatakan Quran di atas meja. Quran yang bagus. Quran yang bagus. Sempurna atau enggak itu kalimat? Tidak sempurna. Itu namanya murakkab naqis. Quran yang sempurna. Sama enggak pernyataan? Quran adalah kitab yang sempurna dengan Quran yang sempurna? Tidak sama. Yang pertama, murakkab naqis atau murakkab tam? Murakkab naqis. Tapi kalau saya mengatakan Quran adalah kitab yang sempurna, hal yasih fihil munadzarah? Yasih fihil munadzarah. Ya nahu dakwah. Karena dia berupa dakwah. Paham? Tuh. Hatta yang begini-begini diperinci sama ulama, iya. Sekarang kalau saya bilang Quran adalah firman Allah. Nih, definisikan dulu. Kau pengen berdebat orang tentang Quran, Quran menurut kamu itu jangan-jangan beda dengan Quran menurut saya. Definisikan Quran dalam versi kita itu apa? Oke? Sekarang bicara firman Allah. Firman Allah yang kena maksud itu apa? Bagaimana Tuhan itu mempunyai firman Allah? Debat dulu ini di sini. Debat tentang firman Allah dulu. Apakah benar Allah itu punya firman dan seterusnya? Kalau orang sudah menerima, ya Allah punya firman, ya Quran ini begini, baru kita berdebat. Kan gitu kira-kira. Ya nggak? Jadi sebelum debat dalam klaim-klaim ini, kadang orang harus berdebat dulu dalam soal definisi. Jangan salah. Gara-gara definisi yang salah, orang bisa sampai pada kesimpulan yang salah. Benar nggak? Saya beri contoh sederhana ya. Kalau sekarang misalnya ada orang, ini cukup sering saya jumpai. Sekarang ada istilah iman. Kemudian orang yang memiliki iman disebut sebagai mukmin. Siapa itu mukmin? Siapa itu mukmin? Sekarang orang berdebat misalnya, apakah orang mukmin itu masuk surga? Coba dengan definisi yang salah, orang bisa sampai pada kesimpulan yang salah. Siapa itu mukmin? Apakah orang mukmin itu selamat? Apakah orang mukmin itu masuk surga? Kita akan bilang iya. Masalahnya kadang orang berbeda dalam mendefinisikan iman itu sendiri. Coba sekarang saya tanya, siapa itu mukmin? Hah? Iya mukmin. Percaya kepada rukun-rukun? Oke. Kalau dia nggak percaya kepada rukun Islam, bukankah orang yang mengingkari kewajiban sholat itu sebagai orang kafir? Orang yang tidak percaya dengan kewajiban sholat dan kewajiban sholat bukan rukun iman, bukankah dia disebut sebagai orang kafir? Benar nggak? Man huwal mu'min? Ilmu min man huwa? Kalau kita percaya pada rukun iman kan salah satunya kan percaya pada kitab. Perintah sholat kan termasuk di. Ya, itu kalau dirinci kan? Itu kalau dirinci. Masalahnya kita sedang dalam konteks mengutarakan definisi. Definisi yang tepat. Kita melatih nalar kita untuk merangkai definisi dengan cara yang tepat. Kalau dirinci ya saya juga sama. Kita akan mengamini itu. Sekarang gimana definisi yang tepat itu? Coba.
bagi orang, ada orang di luar sana ya, orang-orang liberal, orang-orang ya barisan sana itu, mereka mengatakan bahwa iman itu, iman yang bisa menyelamatkan seseorang dari siksaan di alam akhirat nanti itu cukup 3 aja katanya. Dengan merujuk pada surat Al-Baqarah 62, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiin man amana billah wal yaumil akhir wa amila sholihan. Katanya selamat di alam akhirat nanti. Ya enggak? Pernah dengar enggak orang yang punya pandangan begitu? Mereka ingin mengatakan bahwa orang yang akan selamat kelak itu bukan hanya pengikut Nabi Muhammad aja. Siap, orang Kristen zaman sekarang bisa selamat, bisa. Dengan syarat apa katanya? Cukup beriman kepada Allah, cukup beramal saleh dan percaya kepada hari akhir. Itu ada di Indonesia itu yang punya pandangan kayak gitu, mempromosikan pandangan kayak begitu. Si orang yang beriman dengan keimanan yang bisa menyelamatkan itu cukup 3 aja katanya. Iman kepada Allah, artinya kalau dia nggak percaya Nabi Muhammad berdasarkan definisi tadi, dikatakan beriman kan? Ya nggak? Berbeda dengan definisi iman yang disampaikan oleh para ulama muslim. Definisi dia udah bermasalah. Definisi dia sudah bermasalah karena menyingkirkan sekian banyak prinsip-prinsip keimanan. Orang kalau misalnya percaya Tuhan, percaya hari akhir, kalau nggak percaya Nabi, apakah dia dikatakan beriman? Hah? Quran mengatakan ulaika humul kafirun, orang yang membedakan para rasul gitu kan? Ulaika humul kafirun kok. Mereka itu orang kafir sesungguhnya. Definisinya cacat. Kita jelaskan dulu, kita debatkan dulu definisinya. Dengan definisi yang salah, orang bisa sampai pada kesimpulan yang salah, ya kan? Tapi dengan definisi yang benar, kita bisa membangun kesimpulan yang benar. Oke? Paham? Paham nggak? Definisi itu penting ya, definisi itu penting. Jadi kalau Anda mendefinisikan iman dengan definisi yang tadi, menyatakan orang beriman itu akan selamat, salah atau benar itu? Salah atau benar? Orang beriman akan selamat dengan definisi yang tadi, bahwa orang beriman itu orang yang percaya kepada Allah, hari akhir dan beramal saleh. Hah? Salah kan? Salah atau benar? Salah. Tapi kalau kita artikan mukmin adalah orang yang, apa coba ayo definisi iman? Definisi orang beriman siapa? Hah? Orang yang percaya kepada Allah. Salah. Hadis tadi ghair jami'. Kalau orang percaya kepada Allah, bagaimana kalau dia nggak percaya kepada hari akhirat? Apakah dia masih beriman? Tidak. Iman kepada Allah itu hanya salah satu di antara prinsip keimanan. Cuman itu aja. La, nahnu natahadas anil iman fil mafhumid dini, la fil mafhumil falsafi. Prinsip dasar apa? Prinsip dasar Islam. Bisa diterima? Ini juga salah, ini bermasalah. Tidak, karena para ulama sudah berselisih itu. Kalau ucapan lisan itu apakah bagian dari iman atau bukan? Untuk bil lisan, khilaf bainal ulama. Itu bukan bagian dari iman. Mengucapkan dengan lisan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, inda al-muhaqqiqin hadza laisa min haqiqatil iman. Lakinnahu mukammil lil iman. Dia menyempurnakan keimanan supaya diperlakukan sebagai muslim, tapi dia bukan hakikat dari keimanan itu sendiri. Yang menjadi hakikat dari keimanan itu apa? At-tasdiq bima jaa bihin nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza huwa ta'riful jami' al-mani. Al-mu'min idzan man huwa al-mu'min huwa kullu man saddaqa aw yusaddiq bima jaa bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan definisi mukmin adalah orang yang percaya atau membenarkan semua ajaran pokok yang dibawa sama Nabi. Kesimpulannya orang beriman selamat atau tidak? Selamat. Dengan definisi yang tadi, kesimpulannya salah atau benar? Gara-gara apa itu kesimpulan bisa salah begitu? Gara-gara definisi. Makanya definisi pun dijadikan sebagai bahan perdebatan. Karena dia berisikan klaim-klaim di dalamnya sebetulnya. Bukan sebagai kata yang tunggal saja. Ya kalau iman sebagai iman, itu nggak bisa diperdebatkan. Apa yang mau diperdebatkan? Tapi manakala Anda mendefinisikan iman, membagi iman, ada iman yang sahih, ada iman yang fasid misalnya. Pembagian ini tepat atau tidak? Bagaimana caranya kita membuktikan pembagian itu tepat atau tidak? Dijelaskan kaidah-kaidahnya fit taqsim, fit ta'rif, dan seterusnya. Time itu? Berapa menit ini? Sudah berapa menit? 1 jam 30 menit. Khalas.
Bakida hina iktafaina insyaallah. Lah tadi apa yang saya yang mana? Oh itu ya. Oke, visual. Cukup ya. Apa yang mau ditanyain? Tapi paham kan? Paham kan? Sekarang paham ya, ibu ini mau ngajak kita kemana? Paham? Cukup soal? Ada yang belum punya bukunya? Belum punya? Kenapa belum punya? Kan ada di Maktabah Azhar. Habis bukunya. Hah? Nitip. Tapi tak ada. Paham nggak? Kamu penjelasan orang Malaysia paham nggak? Paham nggak? Menurut kamu jilbab itu wajib? Hah? Jilbab itu wajib? Tuh, muncul kan pertanyaan. Wajib menurut kamu itu apa? Wajib indal Hanafiyah, wajib indal Syafi'iyah, kan mukhtalaf. Ya kan? Dan nanti ada kaidah lagi ya, bahwa dalam berdebat itu dalil yang dikemukakan itu harus disepakati oleh dua lawan, dua pembicara yang sedang berdebat itu. Gak bisa Anda kalau bahasa Arabnya itu ilzam. Ilzam itu artinya memaksa orang untuk menerima sebuah argumen sementara dia tidak menerima landasan dari argumen itu sendiri. Kayak misalnya Anda berdebat dalam masalah fikih ini, Anda sebagai Syafi'i, kemudian lawan debatnya sebagai Hanafi. Hanafi itu punya usul sendiri kan? Mas Syafi'i punya usul sendiri. Kemudian kita berdebat dengan mabadi atau usul dari Syafi'iyah untuk memaksa Hanafiyah mengakui usul kita. Nggak bisa. Harus dengan usul atau makanya kalau kita berdebat dengan orang di luar agama kita, tidak ada jalan lain untuk memuaskan nalarnya kecuali dengan kaidah-kaidah rasional. Karena itu menyangkut nalar sehat. Nggak bisa kita berdebat dengan orang ateis, dengan orang Kristen misalnya dengan menggunakan Quran atau Sunnah, karena dia nggak percaya dengan dalil itu. Paham nggak maksud saya? Kecuali kalau saya berdebat dengan seorang Muslim yang taat, menerima kebenaran Quran, menerima kesahihan sabda Rasulullah SAW, menerima kesahihannya. Hatta dalam hadis pun begitu. Bisa jadi hadis menurut seorang ulama tidak sahih, menurut Anda sahih. Kemudian Anda berargumen dengan memaksa orang lain untuk menerima kesahihan ini, sementara dia tidak menerima itu. Justru Anda harus berdebat dulu. Benar nggak hadis ini sahih gitu kira-kira ya? Baru dijadikan argumen. Kalau diterima kesahihannya, boleh Anda sertakan dalam argumen. Hal-hal yang remeh-temeh, bukan remeh-temeh sebetulnya. Hal-hal yang kadang nggak terfikirkan oleh sebagian orang, itu dibahas dari yang beginian. Dan saya bisa menjamin, kalau seandainya orang memahami ilmu ini dengan baik ya, memahami ilmu ini dengan baik, saya terus terang secara pribadi, saya setelah mempelajari ilmu ini, dengan sebelum mempelajari ilmu ini, saya secara pribadi saja merasakan perubahan yang begitu besar, bukan begitu besar lah bahasanya ya, yang begitu berarti lah dalam cara berpikir, dalam cara kita menganalisis, dalam cara kita melihat perbedaan pandangan, dalam cara kita mengutarakan argumen, dalam cara kita mengkritik. Dulu saya kalau sedang membaca buku-buku yang kira-kira pandangannya menyimpang atau menyelisihi pendapat ulama, itu kadang susah. Saya tahu itu salah. Karena dari ulama yang saya dapatkan penjelasannya, itu nggak begitu penjelasannya. Tapi saya nggak tahu bagaimana cara membantahnya. Setelah mempelajari ilmu ini, dengan kaidah-kaidahnya, oh ternyata kalau ada orang bilang begini, tinggal dipatahkan ininya saja, sudah selesai. Tamatlah sudah riwayatnya. Jadi kita tahu, ketika orang mengutarakan sebuah klaim, kita dilatih untuk menelisik sampai ke ruang terdalam apa yang ada di balik klaim itu. Kalau kita meruntuhkan landasan dari klaim itu, klaim dia itu bisa runtuh atau tidak. Jadi nalar kita terlatih ya. Nalar kita terlatih untuk itu. Sehingga Anda, baik seorang mahasiswa, dosen, siapapun, hatta seorang netizen sekalipun, seperti yang pernah saya bilang, kalau kita mempelajari ilmu dengan baik, cara kita berdialog, cara kita berdebat, cara kita berargumen, cara kita mengkritik, itu akan berubah. Dan itu sangat membantu dalam perkembangan intelektual seseorang. Paham? Visual? Kalau tidak ada, kita sudahi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Shallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.